Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi dan yang bawa makanan lebih dari satu siapa? Lebih satu? Nggak ada. Berapa? Tiga yang bawa tiga. Empat. Antum berapa loncat-loncat kita? Empat, Masya Allah. Kenapa nggak lima? Jazakallah khair, empat gitu mana. Pokoknya kita bisa kasih. Ini Ramadan, apalagi yang makan itu penuntut ilmu. Kan kita dapat pahalanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kasih makan orang berbuka bukan hal yang sulit, tapi kasih makan orang yang berbuka, yang puasanya berkualitas, itu tantangan. Itu nggak mudah. Kalau cuma kasih makan orang berbuka mah, saya rasa bukan hal yang sulit ya. Apalagi di Indonesia. Tapi memberikan makan berbuka kepada orang yang puasanya itu dari pagi sampai sore 10 juz. Itu kan beda hadirin. Duduk di majelis, itu beda. Berada di masjid, iktikaf misalnya. Atau intidharus sholah, ba'da sholah, nunggu sholat dari sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Kan ini kita dari banyak zaman dari asar, maghrib, isya, 3 waktu sholat. Itu dinilai sholat semua tuh, Masya Allah. Nah ini kan kasih makan orang begitu tuh mahal. Dan sebagian ulama mengatakan memberikan makan orang yang berbuka itu masuk ke bab hadiah. Masuk ke bab hadiah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi makanya kan ini bukan tentang dia mau udah kaya Pak Ustadz, nggak usah saya kasih. Ini sebagian ulama mengatakan ini masuk ke bab hadiah. Yang namanya hadiah mah kasih ke orang yang nggak mampu, sebagaimana kita juga ngasih sama orang yang mampu. Ini yang perlu ditekankan. Dan sebagian ulama menjelaskan, sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Salam Wasyuair dan para ulama yang lain, rahimahullah wa hafidhahum, bahwa hadis tentang memberikan makan kepada orang yang berbuka itu mencakup seluruh makanan untuk memperkuat fisik dan kualitas puasa orang yang berpuasa. Nah, ini penting nih. Jadi berarti masuk apa? Masak apa? Masuk apa? Makan siang. Kan puasa jamaah. Berarti masuk apa? Kalau bahasa kita takjil, ya kan? Berarti masuk di situ korma kalau biasa kita. Terus kasih air, oke? Terus masuk apa lagi? Iya gorengan, boleh deh. Ya Allah, die hard banget. Gorengan. Dari tadi gorengan, Pak, gorengan. Iya ya gorengan. Gorengan terus. Terus masuk apa lagi? Apa? Dimsum. Ya jangan semua nama disebutin. Nggak kelar-kelar kajian kita. Maksudnya masuk ke takjil. Dan menu takjil. Udah ya. Menu takjil udah komplit dong. Ada apa tadi? Iya gorengan tahu. Gorengan. Terus tadi apa? Kurma, roti ya. Oke. Terus masuk juga kata sebagian ulama makan apa? Makan beratnya, mainnya, main course-nya. Yang biasa kita makan ba'da maghrib gitu, masuk tuh.
Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai kasih sahur, nah itu masuk ke dalam hadis di atas. Karena ilatnya sama, alasan hukumnya sama. Itu dijelaskan sebagian ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syuair ketika beliau menukilkan keterangan sebagian ulama. Atau kalau iktikaf tuh suka kasih makanan jam berapa? Mana Pak Yoni? Jam berapa? Setengah empat mah sahur. Jam 12 gitu ya. Biar orang segar lagi. Nah itu tuh pokoknya masuk ke makanan yang memperkuat dan mensupport puasa seseorang. Makanya rugi kalau kita nggak memanfaatkan hal ini. Ini pahala besar. Pahala besar. Jadi bukan hanya sekedar, karena kan seringkali kita tuh bingung, ini makan buka nih apa nih Pak Ustadz gitu loh. Apakah bisa masuk ke sana kurma atau juga masuk ke, apakah itu intinya makanan besarnya. Nah ternyata sebagian ulama menjelaskan bahwa masuk semua. Jadi yang kasih kurma aja masuk kan di situ. Gitu loh. Jadi kalau kita cuma kasih kurma ke orang yang berpuasa, dapat hadis itu apa enggak? Hah, dapat enggak hadirin? Dapat. Jadi pertanyaan kedua, yang udah bawa nasi ayam, nyesel apa enggak? Ah, iya ya Pak Ustadz ya. Baru kepikiran. Kenapa enggak kurma aja 3? Gitu. Ya Allah, ini mentalnya harus diperbaiki. Loh, walaupun sama-sama dapat, kira-kira bobot pahalanya sama atau beda? Yang kasih 1 gorengan dan 3 gorengan, sama apa beda? Beda. Yang kasih 1 gorengan dengan 1 menu utama, nasi ayam gitu, sama atau beda? Beda, nggak sama. Allah Ta'ala bisawab. Jadi hendaknya kita ambil kesempatan seperti ini, khususnya kita berada di tengah-tengah orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang ingin baik, orang-orang yang ingin bertakwa, orang-orang yang ingin berubah. Itu tuh sayang banget, nggak mudah dapat itu di luar sana. Baik. Itu kira-kira mukaddimah pada hari ini, karena itu konsep yang akan kita jalankan dan sudah biasa kita lakukan di setiap Ramadan. Dan itu kultur yang baik, kultur memberi, dan harus punya mental itu. Gimana ngasih. Penuntut ilmu itu harus begitu. Orang mukmin kan begitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi boleh ketika dikasih orang kita terima. Tapi jangan sampai mental kita pengen dikasih terus. Gimana mental kita tuh ngasih. Dan itulah mental para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Orang-orang miskin di tengah-tengah para sahabat itu pernah galau apa enggak? Pernah sedih apa enggak? Pernah miskin enggak hadirin? Tapi mereka pernah sedih, mereka pernah galau. Tapi pertanyaan, apa kegalauan mereka? Kegalauan mereka, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, kata mereka. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mengalahkan kita dengan memborong pahala. Diborong sama orang kaya. Kita nggak dapat apa-apa. Maksudnya apa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami orang-orang miskin sholat. Wa yusumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahum fadlun min amwalihim. Tapi membedakan kami dengan mereka, mereka punya keutamaan dengan harta-harta mereka.